Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi CGP wabarakatuh. Angkatan 8 Assalamualaikum. yang terdiri dari saya Endang Sunarsasi dari SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi dan selanjutnya Saya Dan, Khairuddin dari SD Bintara Jaya 7, Kota Bekasi. dan saya Iin Inawati dari SMKN 4 Kota Depok. dan pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan praktek coaching. Untuk praktek coaching yang pertama yaitu dengan pengamat Bapak Hoirudin, Coach Ibu Iin Inawati, dan coachingnya saya sendiri Endang Sunarsasi. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mulai untuk fase yang pertama, yaitu pra-observasi. Di sini akan ada percakapan antara observer, yaitu pengamat Bapak Hoirudin, dengan Ibu Iin Inawati selaku coach. Baik, terima kasih Bu Endang. Bu In, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khairuddin. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat, Pak Khairuddin. Di mana? Alhamdulillah ya. Syukur pada kesempatan siang hari ini saya bisa berkunjung ke tempat Ibu eh, untuk tujuan apa yang sudah kita rencanakan ya Bu ya. Bahwa Iya, ada kegiatan untuk supervisi. Oleh karena itu, sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, saya ingin ada beberapa hal yang ditanyakan gitu ya. Pertama, eh, rencana Ibu mengadakan supervisi ini untuk tingkatan kelas berapa Ibu? kelas 12, Pak. Kelas Kelas dua 12 ya. belas SMK, Pak. Hmm. Eh, untuk yang ingin dicapai dari kegiatan ini, kira-kira apa Ibu kompetensi yang ingin diraihnya? Kompetensi yang ingin diraih itu untuk pemahaman karir kelas 12. Mereka Pemahaman. bisa memahami pilihan karir mereka itu apa. Iya, iya, iya. Nah, sekaligus nanti bisa mencari tahu ya Ibu ya dengan rekannya ya, bagaimana solusi-solusi terbaiknya Ibu ya. Ya, betul. Oke, oke Ibu, eh, dipersilakan nanti sambil saya melihat Bu ya kegiatannya. Nanti ada beberapa mungkin yang perlu jadi catatan ataupun memang sudah berjalan dengan baik. Silakan Ibu. Ya baiklah, sesi yang Iya, berikutnya yaitu sesi observasi. Ya, di sini berisikan percakapan antara coach yaitu Ibu Iin Inawati dengan coachi yaitu saya Endang Sunarsasi. Ya, Assalamualaikum Bu baik. Iin. Waalaikumsalam, Bu Endang. Gimana kabarnya hari ini, Bu Endang? Alhamdulillah sehat Bu Iin. Kabarnya Bu Iin bagaimana? Alhamdulillah, sehat juga, Bu Endang. Gimana hari ini, Bu Endang? Iya Bu, ini ada yang mau saya ceritakan ke Bu Iin. Boleh, Iya, silakan. iya. Jadi begini Bu, kemarin saya menemukan ada kegundahan-kegundahan di hati saya ya Bu ya, terkait mengenai media pembelajaran Ibu. Jadi setelah saya perhatikan, ternyata di sekolah kami, baik saya dan guru-guru itu kita banyak menggunakan media pembelajaran yang itu-itu saja untuk pembelajaran Ibu. Iya, jadi ya saya sih inginkan untuk media pembelajaran ini ada variasinya agar peserta didik murid-murid di kelas itu tidak bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung seperti itu Bu Iin. Jadi, mau coba perbaikan atau pengembangan media pembelajaran ya, Bu ya, supaya Iya, anak-anak bisa lebih tertarik kembali. iya Ya. betul sekali Bu Iin. Oke, kira-kira yang sudah sekarang Bu Endang pakai itu media yang mana yang sekarang sudah digunakan?
Kalau selama ini yang sudah saya gunakan, itu saya menggunakan PowerPoint, Bu. Atau saya menggunakan spidol dengan papan tulis. Cuma kan kadang saya perhatikan itu mereka bosan ya Bu ya, murid-murid itu bosan dengan tampilan yang itu-itu saja. Menggunakan PowerPoint pun walaupun sudah beragam mungkin karena sudah sering itu-itu aja medianya yang digunakan. Jadi sepertinya mereka hilang minat Bu untuk menyimak tampilan-tampilan PowerPoint-nya. Oke, betul. Jadi lebih kurang tertarik ya. Kira-kira ada pemikiran apa Bu Endang untuk media pembelajaran yang mungkin anak-anak bisa terima ya, selain PowerPoint itu? Kalau menurut saya Bu ya, kalau anak-anak sekarang itu kan murid-murid lebih senang itu yang interaktif Bu. Jadi semacam video. Kalau di video itu kan dari visualnya dapat, yaitu dengan melihat gambar, baik gambar bergerak maupun gambar tidak bergerak. Kemudian di video itu juga ada audionya ya, ada suara-suara atau musik yang akan menarik minat mereka. Itu seperti itu sih Bu. Jadi inginnya saya ya ada pengembangan media pembelajaran yang sifatnya interaktif dengan siswa. Jadi pengembangannya media pembelajaran. Mungkin berarti selain PPT itu Ibu menyiapkan video. Nah, Iya Ibu. kira-kira itu bakalan diterima anak-anak atau gimana tuh kita ketika kita menampilkan video itu, respon anak-anak gimana? Ya, kemungkinan sih akan ada perubahan respon ya, Bu. Kalau misalkan sebelumnya mereka pakai PPT sudah terlihat boring atau bosan. Kalau ini kan dengan media yang baru, ya saya harapkan dengan menggunakan media yang baru ini berupa tayangan video yang ada suaranya dan juga ada tayangan gambarnya, mereka akan lebih interest selama pembelajaran berlangsung. Iya, berarti anak-anak jadi lebih tertarik, jadi bisa menikmati pembelajaran akhirnya gitu ya Bu ya. Ya, itu yang saya harapkan, Bu. Iya, baik Ibu. Berarti kalau untuk perbaikan medianya selain PPT tadi, Ibu mau mencoba eh, video ya, video biar anak bisa lebih. Nah, kira-kira setelah itu respon anak-anak akan baik kan tadi ya Ibu bilang ya. Iya, diharapkan Eh, seperti itu. Kira-kira kapan itu bisa Ibu mulai laksanakan? Rencananya saya minggu depan ya Bu ya. Karena minggu depan itu saya ada jadwal masuk kelas. Jadi saya harapkan sih saya bisa melaksanakan untuk ada perubahan media pembelajaran di kelas. Tuh seperti itu Bu. Hmm, jadi mungkin anak-anak juga menunggu gitu kali ya. Kira-kira dan Mm-mm. mau nampilkan yang seperti apa Seperti gitu ya. apa? Iya. Supaya nggak bosan di kelas Bu anak-anak. Iya, Mm-mm. betul. Baik, Bu Endang. Karena kan tadi rencananya di minggu depan. Dan sekarang kira-kira persiapannya Bu Endang nih untuk tampilan di minggu depan itu udah apa saja? Yang sudah saya siapkan ya Bu ya, saya sih banyak googling artikel bagaimana membuat video pembelajaran dengan aplikasi yang paling mudah. Kemarin saya sudah coba dengan Canva ya. Kemudian saya coba praktekkan juga. Saya latihan-latihan berdasarkan video tutorial yang ada di YouTube. Itu kan banyak tutorialnya. Nah, saya ikuti langkah-langkah tutorial tersebut. Ya, itu sih persiapan saya, Bu. Ya, semoga aja nanti media pembelajaran berupa video yang saya sudah buat tersebut dapat menarik minat murid-murid untuk giat belajar. Nah, iya berarti eh, rencananya semuanya sudah jelas nih ya Bu Endang ya untuk perbaikannya selain PPT-nya Iya, dimulai di minggu depan dengan tahapannya juga udah tinggal pelaksanaannya ya Bu Endang ya. iya, Jadi tinggal dengan pelaksanaannya. pelaksanaannya dengan harapan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan senang dengan metode pembelajaran yang itu buat gitu ya. Iya, harapan saya seperti itu, Bu. Baik.
Siap kalau begitu. Eh, jadi selanjutnya kira-kira ada metode lain selain yang Bu Endang, selain video, atau mencoba itu saja dulu? Untuk sementara saya mungkin akan coba yang video dulu ya Bu, karena untuk yang lainnya saya belum terpikirkan mau buat media pembelajaran seperti apa. Yang masih ada di benak saya, di bayangan saya adalah membuat video. Mungkin nanti ke depannya saya akan pikirkan juga Bu, selain video akan menggunakan media apa lagi supaya ada variasi juga sih. Karena kalau terus-terusan menggunakan media yang sama, memang resikonya akan timbul kebosanan juga di siswa. Iya, betul sih. Kalau sama, jadi anak-anak juga bisa menilai kita ya, Bu Endang ya. Oke, Betul. baik Bu Endang. Mungkin itu ya Bu Endang ya. Ya, terima kasih hari ini. Mudah-mudahan minggu depan pelaksanaan pembelajarannya bisa lebih menarik dan sesuai yang tadi Bu Endang rencanakan. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan anak-anak yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, Ya, terima kasih Bu amin. Ya, Endang untuk terima kasih pembelajaran Bu hari ini. Iin atas waktunya. Alhamdulillah saya jadi mendapatkan solusi ya atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Iin. Sama-sama Bu Endang. Baiklah, untuk sesi yang berikutnya yaitu pasca observasi, di mana pasca observasi merupakan percakapan kembali antara observer yaitu Bapak Hoirudin dengan Coach Ibu Iin Inawati. Silakan. Baik, tadi saya sudah perhatikan ya Ibu ya, dari laporan Ibu Iin yang sudah mengadakan kegiatan supervisi gitu ya, mengadakan apa namanya observasi terhadap gurunya, rekan sejawatnya, eh, bahwa sudah terjawab mungkin kegundahan dari temannya Bu Endang tentang apa kira-kira yang nanti akan ditampilkan supaya lebih menarik lagi gitu ya Bu ya. Betul, Pak Hoirudin. Jadi kemudian untuk penguatannya dari Ibu dalam proses kegiatan nanti gimana Bu? Terakhir aja. Penguatannya untuk Bu Endang, saya yakin Bu Endang bisa untuk menarik menarik supaya menarik anak-anak selain PPT, Bu Endang mau dan mencoba untuk menampilkan media berpadu memang hal yang menarik gitu. Jadi anak tidak bosan ya, tidak boring dengan Iya. tampilan yang itu-itu saja. Dan dengan video Hmm. juga kan berarti ada eh, beberapa metode yang visual mereka tersampaikan, yang audio juga tersampaikan, gitu, yang audio visual juga tersampaikan gitu, Pak Khairuddin. Baik, iya, iya betul. Bahwa dari kegiatan ini tadi sudah jelas Ibu ya, ada ingin tujuan yang dicapai baik oleh Ibu Endang ya dalam pembelajarannya. Terus juga Bu In tadi sudah mengarahkan, menemukan, mengidentifikasi kira-kira permasalahan apa. Kemudian juga bahwa rencananya sudah ada ya bahwa nanti pakai video yang selain selama ini hanya memakai apa PowerPoint biasa gitu ya, dan bagian akhir dari alur cerita ada tanggung jawab gitu. Saya lihat sudah lengkap, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan bisa tercapai apa yang memang kita rencanakan. Baik, itu saja Ibu In ya yang Ya, baik, terima kita kasih Pak gunakan pada Khairuddin. kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, Ya, Baiklah, sama-sama demikian Pak. fase 1 dan selanjutnya untuk fase 2 sebagai pengamat atau observer adalah Ibu Iin Inawati. Sebagai coach saya, Endang Sunarsasi, dan sebagai coachingnya yaitu Bapak Hoirudin.
Dan untuk Iya. tahap yang pertama yaitu tahap pra-observasi adalah percakapan antara pengamat Ibu Iin Inawati dengan coach saya Endang Sunasasi. Oke, baik. Kita mulai Bu Endang. Halo, Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Iin. Baik, hari ini kita akan membahas apa? Kompetensi yang kira-kira ingin dicapai Bu Endang. Kompetensi yang ingin saya capai ya Bu ya dari kegiatan coaching yang dilakukan pada hari ini, saya ingin dapat melaksanakan coaching, di mana pada saat melaksanakan coaching itu satu, saya presence atau saya berkehadiran penuh, fokus terhadap pelaksanaan coaching. Kemudian yang kedua, saya dapat mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana semua ya Bu Endang ya dengan Amin. Pak Khairuddin sebagai nanti coachingnya bisa lebih menggali kembali apa yang ingin disampaikan oleh Pak Khairuddin. Enggak, mungkin itu silakan saya akan coba untuk jadi pengamatnya. Ya, silakan Pak Bu Endang. Iya, baik. Terima kasih Bu Iin. Untuk tahapan yang berikutnya yaitu tahapan Pak observasi. Khairuddin mangga. Ya, merupakan percakapan antara coach yaitu saya Endang Sunasasi dengan coachingnya yaitu Bapak Hoirudin. Baik, baik. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak Hoirudin. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Hoirudin? Alhamdulillah, luar biasa. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat dan tetap semangat Pak Udin. Sehat. Alhamdulillah. Iya, Iya, Ibu. ini Eh, kira-kira apa yang mau disampaikan hari ini, Pak Udin? iya, Ibu. Ini adalah bagian waktu yang memang saya harapkan gitu, Bu ya. Berangkat dari kegiatan mengajar saya di kelas yang akhir-akhir ini mengalami sedikit kendala gitu, Ibu ya. Sama eh, dari anak-anak yang sangat-sangat beragam gitu ya, Bu. Sangat beragam sekali. Jadi ketika pelajaran tertentu mungkin saya bisa bisa mengatasi eh, keadaan itu dengan baik, tapi untuk pelajaran tertentu yang saya rasakan seperti kemarin pelajaran tentang eh, saya kebetulan kelas 6 ya Ibu ya, tentang benda-benda benda-benda di antar antariksa gitu Bu ya. Itu agak kesulitan untuk apa namanya? Kebetulan saya memakai alat bantu teknologi gitu ya, dengan HP gitu. Tapi ada banyak juga ternyata anak yang tidak Cacing. mempunyai alat bantu itu Ibu. Itu kesulitan saya. Kira-kira ada yang bisa disampaikan ke saya untuk kedepannya gimana Ibu? Hmm, ya. Baiklah Pak Udin, perlu saya sampaikan di sini untuk sesi coaching kita kali ini, kita ada durasi waktu 20 menit sampai dengan 30 menit. Hmm, Eh, hmm, Kalau boleh saya menarik benang merahnya di sini, Pak Udin ya. Jadi di sini yang ingin Bapak bicarakan adalah mengenai kesulitan yang Bapak hadapi atau kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran. Bapak telah hmm, menggunakan teknologi berupa handphone, alat bantunya. Tapi hmm. ternyata kendalanya itu tadi ada murid-murid yang tidak mempunyai handphone ya, Pak. Ya. Iya, Ibu. Iya, Sekolah saya kebetulan keadaan ekonominya menengah ke bawah, Ibu.
Jadi tidak banyak yang Hmm. punya itu kesulitannya di situ. Hmm. Walaupun saya sudah coba mengakalinya misalnya dengan meminjam komputer di sekolah, gitu. Tapi kan eh, jumlahnya juga tidak seberapa gitu. Nah, Hmm. itu Bu yang jadi permasalahan gitu ya Bu. Ya. Eh, Kalau menggunakan kira-kira ada alternatif lain, Pak. Maksudnya tadi kan sudah kita dapatkan ya, Pak ya, tujuan Mm-mm. pembicaraan pada hari ini adalah mengenai kendala yang dihadapi terkait alat bantu untuk proses pembelajaran tadi mata pelajaran IPA ya atau Iya, apa iya. tadi ya eh, eh, terkendala pada saat menggunakan handphone. Nah, Mm-mm. kalau menurut Pak Udin, eh, bagaimana nih? Ada alternatif lain, Pak, selain menggunakan handphone? Mungkin, Pak? Hmm, eh, saya sempat udah coba juga sih Bu ya dengan eh, membuat print out gambar-gambar yang berkaitan dengan itu gitu Bu ya. Eh, tapi sebenarnya saya kepinginnya ini Bu, selain dia bisa melihat ini secara visual, dia juga bisa membuka lebih luas lagi apa namanya tentang pengetahuan tentang benda-benda antariksa itu Ibu ya. Nah, Hmm. rencana saya memang begini, saya mau berencana untuk membuat apa video kali Bu ya, yang diambil dari YouTube. Nanti saya coba dengan PowerPoint melalui melalui apa ya big screen kali Bu ya, kayak gitu ya. Nanti di kelas Hmm. supaya supaya kelihatan semuanya gitu. Iya. Lalu kalau menurut Pak Udin, bagaimana ini Pak peluangnya atau kemungkinannya nanti pada saat tadi kan Pak Udin sudah menemukan solusinya ya. Jadi kalau terkendala di handphone, nanti Bapak akan mendownload video dari YouTube dan kemudian Hmm. akan ditampilkan dalam bentuk PowerPoint yang akan ditayangkan menggunakan proyektor ya atau Ya, tadi ada big proyektor. screen ya. Iya, Iya, gitu. itu bagaimana kemungkinannya Pak untuk dilaksanakan hal tersebut? Kemungkinannya cukup bisa sih ya, karena kebetulan memang untuk proyektor ada walaupun cuma 1 unit. Nanti kita coba manfaatkan gitu ya. Cuma memang balik lagi nanti saya khawatirnya anak-anak fokusnya malah jadi tontonan rame gitu ya Bu ya. Alternatif lain sebenarnya sih saya eh, sudah membagi kelompok nanti rencananya bahwa eh, jadi sampling gitu Bu ya. Ada anak yang sudah punya, kita gabung dengan anak yang belum gitu Bu. Jadi mungkin Hmm. bisa tercover gitu anak-anak yang belum punya alat ya Hmm. handphone gitu. Ya, berarti kalau menurut Pak Audi ini bagaimana Pak kansnya atau kemungkinannya antara menggunakan tadi cara yang pertama, tadi Pak Udin mau download video kemudian menggunakan PowerPoint dengan Hmm. ditayangkan dengan menggunakan Infocus, atau tadi ada alternatif yang kedua yaitu Pak Udin membentuk kelompok-kelompok. Nanti dikelompokkan yang sudah punya handphone mungkin sekelompok sendiri atau nanti akan juga ada yang menggunakan tayangan big screen itu tadi atau Gitu. pakai infocus bagi yang menggunakan ya bagi yang belum punya handphone gitu ya Pak ya. Nah di Mm-mm. antara dua dua itu tadi ya Pak ya, di antara dua ke alternatif itu tadi ya, kalau menurut Pak Udin yang kesempatannya lebih besar untuk dapat dilaksanakan di kelas itu yang mana Pak Udin? Hmm, saya melihat mungkin kans yang lebih lebih besar dengan membuat tayangan video seperti itu kali Bu ya, karena bisa dilihat bareng-bareng bersama-sama. Jadi dengan materi yang sama, anak fokus. Eh, nah, mungkin untuk mengakali supaya tidak terlalu rame ya, tetap dibentuk kelompok kali ya. Jadi nanti lebih terorganisir kali gitu Bu ya.
Iya, gitu ya. Pak, bisa, bisa. Hmm, Lalu hambatannya, Pak, dengan melaksanakan tadi tayangannya di big screen, kemudian murid-murid dibentuk kelompok, nanti kemungkinan kendala apa atau hambatan apa yang kira-kira Bapak akan temui pada saat pelaksanaan atau implementasinya? mm, ya, kendalanya memang mungkin eh, karena kebetulan kelas saya ada agak jauh di ujung gitu ya. Paling masalah ya akses internet aja mungkin. Ya, itu bisa diakali dengan internet pribadi gitu mungkin ya. Ya, Hmm. itu itu mungkin ya Bu, kendalanya gitu ya. Selain mungkin yang saya udah agak menebak yaitu tadi anak-anak yang mungkin bisa jadi Nah, akan lebih ramai gitu ya. Iya, berarti di sini kalau saya bisa hubungkan ya antara beberapa clue atau titik-titik itu tadi dari Pak Udin, sebenarnya Pak Udin sudah mulai punya strategi ya, yang nanti sudah punya rencana ya Pak ya untuk mensolusikan Baik. tadi mengenai pembelajaran IPA ya. Karena kan butuh alat bantunya yang lebih support Mm-mm. gitu yaitu tadi dengan membuat tayangan yang berasal Ya, dari video di YouTube ya Pak Udin. Nah, kemudian iya, strategi betul. pelaksanaan juga ini mau seperti apa Pak Udin strategi pelaksanaan ini nanti ketika mau menjalankan rencana aksinya Pak Udin. Apa yang mau diprioritaskan terlebih dahulu oleh Pak Udin dalam pelaksanaannya? Eh, pro- prioritasnya ya jelas eh, adalah ketersampaian pelajaran itu sendiri gitu Bu ya. Kepada anak. Nanti kita mengakalinya bagaimana supaya eh, rencana itu menjadi efektif gitu. Eh, ya paling dengan kita ikut di dalamnya sambil mengawasi supaya tidak ada terlalu ramai gitu. Itu mungkin strateginya Hmm. kan. Ya. Iya. Kemudian Pak Udin, kira-kira nanti untuk pelaksanaannya kapan akan mulai dilaksanakan Pak Udin? Eh, ada pelajaran IPA lagi nanti 3 hari ke depan Ibu. Nanti saya coba pakai Hmm. pada saat itu kita coba untuk model yang seperti tadi 3 hari lagi Oh, Bu. Ya. iya. Kemudian apakah ada pihak-pihak yang Pak Udin butuhkan untuk mensupport Pak Udin agar apa yang sudah direncanakan oleh Pak Udin ini dapat terlaksana dengan baik? Ya, tentu saya akan bicarakan hal ini dengan tetangga kelas terutama Ibu ya. Karena memang nanti apa namanya dengan suara kaitannya gitu ya takut rame gitu jadi saya ngobrol dengan teman sejawat terutama yang bersebelahan kelasnya bahwa nanti saya akan mengadakan kegiatan seperti ini kemudian yang lainnya juga saya ajak koordinasi terutama ke kepala sekolah gitu ibu ya supaya memang eh, tidak tidak ini jadinya tidak ada anggapan wah kok kelasnya malah jadi ramai karena ada tontonan gitu ya. Jadi saya coba komunikasikan untuk kegiatan itu. Iya, baik Pak Udin. Eh, Semoga apa yang sudah Pak Udin rencanakan ini dapat berjalan lancar dan nanti Baik, saya mengharapkan ada kabar-kabarinya nih Pak Udin setelah Bapak melaksanakan di kelas bagaimana respon dari siswa-siswanya dan apakah sudah nanti sesuai dengan yang Pak Udin harapkan. Nanti Pak Udin bisa kontak-kontak ya Pak Udin. Saya baik, baik ya mau Ibu tahu ya, ya. bagaimana Eh, hasilnya setelah Pak Udin melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Udin. Dan kalau menurut Pak Udin, dari hasil percakapan kita hari ini, apa hal yang sudah Pak Udin peroleh atau dapatkan? ya, yang saya rasakan sangat bermanfaat dari kegiatan ini, Bu, bahwa saya tidak sendiri gitu.
untuk menyampaikan program saya. Jadi ada dukungan moral paling enggak bahwa memang berbagai macam cara bisa kita gunakan untuk pembelajaran yang efektif gitu ya, Bu. Kesempatan ini sangat 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 baik menurut saya. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini, ke depannya juga kita bisa saling berkomunikasi gitu ya dengan teman-teman yang lain juga. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam kesempatan kali ini. Ya, terima kasih juga Pak Udin. Semoga sukses dalam pelaksanaannya di kelas sehingga apa yang menjadi tujuan Pak Amin. Udin dapat tercapai. Terima kasih Pak Amin. Udin. Ya, sama-sama Ibu. Makasih. Ya, demikian telah dilaksanakan tahapan observasi dan selanjutnya adalah tahapan pasca observasi berupa percakapan antara pengamat atau observer Ibu Iin Inawati dengan coach yaitu saya Endang Sunasasi. Silakan. Iya, baik Bu Endang. Tadi saya sudah mengamati eh, lancar itu ya pembahasannya tadi tentang pembelajaran ya, pembelajaran yang efektif dan Pak Khairuddin juga sudah memberikan tanggapannya dan sudah sesuai ya dari ada tujuannya bahkan sampai di identifikasi Pak Khairuddin harus minta bantuan mungkin guru samping kelasnya gitu ya sudah ada bahkan di alur tirta di tanggung jawabnya pun Pak Udin sudah mempersiapkan semuanya dengan lengkap. Mungkin yang tadi disampaikan ada kesimpulan kali ya Bu Endang ya untuk Pak Khairuddin mungkin boleh silahkan kira-kira kesimpulan dari pembelajaran yang tadi disampaikan Pak dibicarakan yang akhirnya Pak Udin pun sudah menemukan solusinya ya untuk pembelajaran di kelasnya. Kira-kira eh, kesimpulannya untuk Pak Udin gimana Bu Endang? Ya, baik. Terima kasih Bu Iin. Alhamdulillah pada hari ini eh, saya telah melakukan coaching dengan Pak Udin dan alhamdulillah juga Pak Udin sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, di mana pada saat coaching saya menggunakan alur Tirta, yaitu dari mulai menemukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Dan kesimpulannya adalah alhamdulillah coach saya yaitu Pak Hoirudin dapat menemukan solusi sekaligus juga merancang tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan agar rencana aksinya dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan atau kompetensi yang diharapkan dari Koci yaitu Bapak Hoirudin dapat tercapai. Itu Bu Iin. Iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah terselesaikan permasalahan Pak Khairuddin, sudah ada solusinya, kita sudah bisa mengantarkan. Dan percakapan tadi pun yang diharapkan Bu Endang menurut saya sudah didapat gitu ya dari uh, kehadiran penuh buat Pak Khairuddinnya dan ada juga pertanyaan-pertanyaan berbobot pun sudah disampaikan dengan baik. Ya, mungkin itu terima kasih Bu Endang dan Pak Khairuddin untuk sesi kedua ini. Sama-sama, Terima kasih terima kasih kembali. Bu, Bapak. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita memasuki fase atau tahapan yang ketiga, ya, di mana di sini yang berperan sebagai pengamat atau observer adalah saya, Nang Sunarsasi, yang berperan sebagai coach adalah Bapak Hoirudin, dan yang menjadi coachingnya adalah Ibu Iin Inawati. Memasuki fase yang pertama, yaitu pra-observasi berupa percakapan antara pengamat atau observer, yaitu saya, dengan coach, yaitu Bapak Hairudin. Mari kita mulai, Pak. Baik, Bu, silakan. Assalamualaikum, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Pak Udin. Siang, Bu, ya. Baiklah, Pak Udin. Sebelum nanti
Pak Udin melakukan observasi atau percakapan dengan Koci. Di Mm-mm. sini saya mau menyampaikan peranan saya sebagai observer, di mana nanti saya akan mengamati jalannya Koci, eh, coaching ya, antara coach dengan coachee, yang di sini ada lembar penilaian atau rubrik penilaian ya Pak ya, yang saya sampaikan. Dan Mm-mm. diharapkan pada saat melaksanakan kegiatan coaching ini menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak Udin, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Udin ya Pak sebelum mulai observasi. Ya. Pertanyaan pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Udin? Baik, terima kasih Bu. Kompetensi yang coba saya ini kan bahwa saya harus benar-benar hadir untuk memenuhi kegiatan ini, ya fokus fokus penuh. Kemudian juga saya coba aktif untuk menggali sejauh mana memang yang diperlukan, dan terakhir tentunya adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berkaitan dengan kegiatan coaching ini, Bu. Oke, baiklah Pak Udin. Di antara tiga kompetensi tadi ya Pak, yaitu presence, Hmm. kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, mana yang ingin lebih Bapak, lebih spesifik lagi yang ingin Bapak kembangkan di antara tiga kompetensi tadi? Mungkin pada fokus untuk ini, Bu, ya, fokus penuh untuk mendengarkan eh, dan nanti memberikan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh coach saya gitu, Bu, ya. Oke. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak Udin? Bahwa dalam kegiatan ini saya mengharapkan eh, rekan sejawat saya ini, ya, atau coach saya ini bisa apa namanya menemukan solusi terbaik dari apa yang dihadapinya gitu. Sehingga bersama-sama kita bisa mencari jalan keluar untuk permasalahan-permasalahannya. Itu Ibu mungkin ya. Iya, baik Pak Udin, terima kasih atas jawabannya. Nanti kita akan berjumpa kembali di sesi pasca observasi ya Pak Udin. Selamat Baik Ibu. melakukan coaching dengan Bu Iin. Ya, silakan untuk sesi yang berikutnya, yaitu sesi observasi, yaitu percakapan antara coach dengan coachee. Silakan. Baik, Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Pak Udin. Iya Pak Udin. Mm, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Udin. Baik, Alhamdulillah. Eh, saya dengar-dengar ada rencana untuk mengadakan ini, Bu, ya. Apa namanya? Evaluasi untuk pembelajaran Ibu, ya. Kira-kira gimana, Ibu? Oh iya Pak. Jadi Permasalahan-permasalahan yang di ya Ibu hadapi mungkin gitu ya. betul. Jadi di kelas itu saya merasa beberapa anak itu kayak kurang fokus gitu Pak di kelas itu. Hmm, Eh, di pembelajar ya khususnya pembelajaran saya ya mereka tidak kurang fokus aja kelihatannya. Ada yang sambil bercanda, ada yang mungkin terlihat tertidur. Nah, itu seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Apa Ibu pernah ya mungkin bertanya dengan salah satu siswa yang kebetulan memang nggak fokus itu kira-kira penyebabnya apa Ibu gitu? Ya, jadi pernah anak yang di belakang itu yang agak-agak kalau di kelas tuh agak-agak tidur gitu ya, tapi nggak tidur. Saya tanya, kenapa sih gitu kamu kok belajarnya di pembelajaran saya seperti tidak fokus gitu. Nah, di situ dia bilang,
bosen Bu, bosan Bu. Karena mungkin Hmm, mungkin ya, karena ya. metode saya saat itu hanya dengan ceramah gitu Pak, dengan Iya, 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 ceramah. iya. Jadi mereka mungkin bete kali ya Pak Nah, mendengarkannya. Karena sebenarnya kemungkinan, iya, iya iya, iya, iya. betul. Heeh. Awalnya mau saya buat diskusi tapi belum kesampaian Pak. Jadi masih metodenya saya yang mendominasi mungkin sepertinya itu Pak. Oh iya, iya, iya seperti itu mungkin ya. Tidak jauh Hmm, beda dengan kita mungkin kalau apa hanya fokus pada satu orang, kadang-kadang ada boringnya juga gitu Bu ya. Eh, iya betul Pak. Kayaknya eh, anak-anak eh, seperti itu. eh. Kira-kira ke depannya untuk mengatasi masalah seperti ini apa yang direncanakan oleh Ibu nih? Iya, dari saya panggil beberapa anak yang memang terlihat tidak fokus itu, saya mengambil beberapa acuan mereka satu bosen dengan metode yang saya sampaikan, yang ceramah isinya lebih ke Hmm, saya yang banyak ngomong gitu ya dibanding mereka. Dari situ mungkin saya mau mencoba mereka yang banyak bergerak, mereka yang banyak berbicara. Mungkin saya hmm. mengganti metode wawancara, Oh, metodenya saya kali ya, Pak ya. oh iya 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 metode metode pembelajaran mungkin ya yang belum sampai kali ya. Iya, Bisa betul, dicoba Pak. dengan model-model lain. Kira-kira yang menurut Ibu pas nih kira-kira apa nih? Iya, kalau karena saya berhadapan dengan anak-anak SMK ya, Pak ya. Dan mereka itu kan Hmm, tipe-tipe yang sudah bisa apa namanya, kalau kita salah mereka udah berani ngomong, "Ah, Ibu salah." Nah, di situ saya ya ingin ya. mencoba selain metode ceramah atau yang cenderung ke gurunya, saya ingin mencoba biar si student centernya, si murid centernya dengan salah satunya metode diskusi ya Pak ya. Diskusi sehingga si anak Diskusi itu iya. mau menyampaikan pendapatnya. Mungkin itu salah satunya Pak, yang nanti akan saya coba. Mm-mm. Bisa bisa saling itu ya Bu ya, mengumpulkan pendapat ya dari diskusi itu ya. Iya, Eh, betul. Kira-kira kapan Ibu mau rencana itu diterapkan Ibu, dilaksanakan? Ya, secepatnya Pak. Jadi pembelajaran berikutnya saya mencoba untuk menerapkan metode diskusi itu dengan memberikan Hmm. anak kasus dan mereka mendiskusikannya Hmm. sehingga anak-anak Hmm. di situ dituntut untuk berbicara dan mengolah rasa Hmm. olah pikir juga gitu ya mereka. Jadi Ya, ya. bagaimana nih dari kasus yang saya berikan. Minggu depan Hmm. mudah-mudahan atau pertemuan berikutnya sudah mulai saya coba Pak di kelas itu. Baik, baik ya Ibu. Eh, Kemudian menurut Ibu kira-kira ya, metode yang akan digunakan ini eh, efektivitasnya bisa bisa ini nggak Ibu? Ya, bisa apa namanya tercapai nggak kira-kira Ibu dengan Tercapai. metodenya? Ya, harapan saya sih Pak dengan metode yang saya ganti awalnya dari teacher center ke student center sih harusnya tercapai karena Apa ya, ya. tercapai karena menurut saya anak-anak akan bisa lebih hadir dalam satu pembelajaran itu ketika mereka dilibatkan lebih sehingga mereka bisa Betul. lebih fokus. Baik ya. Eh, Mungkin kalau ya katakanlah metode yang ini Ibu coba ternyata masih kurang efektif, kira-kira ada alternatif lain nggak untuk Ya, untuk ini? kalau alternatif lain selain student center mungkin saya lebih mengajak mereka eh, memberikan penugasan yang Hmm. memberikan kebebasan mereka mau melakukan apa. Mungkin Hmm. kalau mereka orang yang visual, mereka bisa menyampaikan penugasan atau materi yang bentuknya secara visual, menampilkan Ya. video. Atau Hmm. mungkin mereka yang kinestetik, mereka punya cara tersendiri. Mungkin itu Pak, sehingga mereka merasa terpenuhi bagian dari proses pembelajarannya. Iya iya betul betul ya.
sangat sangat menarik itu, saya rasa dengan kinestetik masing-masing itu Bu ya. Betul. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana sehingga apa yang Ibu harapkan memang bisa bisa apa namanya terpenuhi gitu Ibu ya Iya, untuk dengan gaya pembelajaran. belajar mereka masing-masing Hmm. terpenuhi di kelas sehingga mereka bisa sesuai dengan gaya dan kelompoknya mereka gitu ya, Pak Udin ya. Iya betul. Heeh. Mungkin itu aja Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dan eh, dari kegiatan yang kita lakukan ini kira-kira menurut Ibu hal positif apa yang bisa kita kita dapat Ibu? Ya, salah satu hal positif yang kita dapat adalah anak bisa mengikuti pembelajaran dengan senang, dengan Hmm. menyenangkan gitu. Jadi Hmm. dengan metode yang kita coba berubah untuk jadi lebih baik dan ketika anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, otomatis materi yang kita sampaikan pun bisa sampai kepada mereka tersampaikan dengan baik. Mungkin itu ya Pak ya yang bisa Iya, mereka iya, terima. iya, iya Ibu ya. Oke, baik Ibu. Eh, Bagian terakhir mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kira-kira hal positif apa yang bisa kita ambil dari pertemuan kita ini? Nah, positifnya saya jadi bisa mengeluarkan nih Pak sedikit masalah saya mungkin kepada Ya. anak-anak, kepada Bapak. Hmm. Dan di situ saya dapat penguatan dari Bapak untuk bisa merubah mungkin metode pembelajaran saya supaya anak-anak bisa lebih menyenangkan. Itu ke Hmm. penguatan untuk hari ini, Pak. Baik ya Ibu. Eh, saya juga berharap memang ada pertemuan-pertemuan seperti ini yang bisa kita ambil manfaatnya sehingga ya kita bisa saling melengkapi, sesama rekan sejawat gitu ya untuk kemajuan anak kita tentunya. Baik Iya, Ibu, baik. terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama, Pak Mudah-mudahan Udin. kita senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Eh, amin. Terima kasih, Pak Udin, Ya, atas terima waktunya. kasih kembali Ibu, silakan. Ya, baiklah, demikian percakapan di sesi observasi antara coach dengan coachingnya. Dan untuk selanjutnya kita memasuki fase pasca observasi. Ya, pasca observasi yaitu percakapan antara pengamat observer saya dengan coach yaitu Pak Hoirudin. Oke, baik bisa kita mulai ya Pak Udin. Ya, silakan Ibu. Iya, bagaimana Pak Udin? Masih tetap semangat Pak Udin? Ya, semangat semangat Ibu. Eh, Mudah-mudahan Iya. pertanyaannya bisa saya jawab ini. Kita lagi berbincang-bincang Pak, berbincang-bincang santai. Oke oke ya 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 sip sip. Eh, eh, Baiklah tadi saya telah menyimak percakapan antara Pak Udin dengan Bu Iin ya. Jadi di sini eh, saya telah mengamati dan ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu apa yang telah dilakukan oleh Pak Udin pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, bahwa dari hasil pembicaraan kita, Ibu tadi awalnya memang kan ada kegundahan gitu ya, bagaimana ini pembelajaran anak eh, belum tersampaikan, kemudian anak juga tidak fokus gitu ya. Kemudian dari sharing kita ternyata Bu In punya punya alternatif lain supaya anak-anak lebih fokus. Dia sudah coba mengeksplor bahwa menemukan oh mungkin metodenya lebih mengaktifkan anak gitu tadi. Saya 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 sudah melihat bahwa emang ini eh, pilihan yang bagus Ibu ya untuk pembelajaran ke depannya gitu Ibu. Iya, baik Pak Udin. Berdasarkan hasil pengamatan saya selama proses observasi tadi berlangsung ya Pak Udin. Alhamdulillah tadi percakapan atau coachingnya sudah berjalan lancar dan tadi saya perhatikan juga sudah menerapkan alur tirta ya Pak Udin dari mulai menemukan tujuan, kemudian mengidentifikasi
menyusun rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah semuanya telah berjalan lancar. Dan tadi juga di awal kan ada pertanyaan apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Udin kompetensinya pada saat melakukan coaching, yaitu Pak Udin ingin present ya Pak ya. Jadi Desain ya. fokus pada saat melakukan pembicaraan dengan coach, dan ini alhamdulillah Mm-mm. sudah dilaksanakan karena terlihat pada saat melakukan percakapan ini Pak Udin memang fokus sehingga Pak Udin dapat menggali Koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan yang berbobot itu adalah hasil dari mendengarkan secara aktif. Iya, jadi itu Ya. hasil pengamatan saya, Pak Udin. Kemudian yang terakhir nih Pak Udin yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Udin berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Silakan Pak Udin. Hmm. Ya, tentu ke depannya kita ingin sama-sama eh, membuat anak-anak kita lebih lebih bergairah dalam pembelajaran. Ya, jadi tantangan kita untuk menemukan cara-cara yang terbaik, gitu Ibu ya. Eh, Tentu kompetensi itu dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana memperkaya diri kita, teman-teman sejawat kita untuk model-model pembelajaran, metodologi pembelajaran yang lainnya, supaya memang tujuan pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik, gitu ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Udin atas Hmm. percakapannya pada siang hari ini. Sukses ya Pak Udin dalam nanti melakukan kegiatan coaching-coaching yang berikutnya. Sukses selalu Baik, untuk Pak Udin dan juga untuk Bu Iin. Ya, baiklah baik. Bapak Ibu, alhamdulillah dari Terima kasih kelompok kembali Bu. Ya, dari kelompok kami sudah melakukan kegiatan praktek coaching di mana tiga anggota CGP kami telah melaksanakan peran secara bergantian sebagai observer, kemudian sebagai coach dan juga sebagai coachee. Jadi demikian dari kelompok kami. Semoga ke depannya baik saya pribadi dan juga semua teman-teman di sini kita dapat melaksanakan proses coaching sebagaimana yang telah disampaikan dan juga menggunakan alur Tirta. Dan Tirta. alhamdulillah tadi pada saat melakukan praktek coaching kita semua telah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Ya, Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Koirudin, Ibu Iin Inawati atas waktu dan kesempatannya hari ini. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Sukses kasih. Terima terus, kasih. sehat Terima ya. kasih Pak Udin, Bu Iin. Terima kasih.